Baik, bergabung bersama kami ada Bapak Mustari, Kepala Kantor Sarnas Makassar. Kita sapa langsung untuk mengetahui update terbaru dari banjir bandang yang terjadi di Luwu Utara. Pak Mustari, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Mustari, pantauan terakhir dari tim SAR di Luwu Utara seperti apa, Pak? Ya, dapat kami laporkan untuk update perkembangan operasi banjir bandang di Luwu. Untuk korban yang meninggal MD itu sebanyak 10 orang. Sumber dari rumah sakit Masamba. Sementara yang selamat luka-luka 10. Oke, meninggal dunia 10 orang, selamat 10 orang begitu, Pak? Ya, selamat 10 orang, yang meninggal 10 orang. Sementara untuk data evakuasi yang penduduk atau masyarakat sekitar 200 orang yang mengungsi ke posko pengungsian. Oke, Pak Mustari, yang selamat 10 orang ini bisa kita definisikan mengalami luka ringan atau seperti apa, Pak? Ya, ada yang mengalami luka ringan, ada juga yang mengalami mungkin ya, semua kategorinya pasti luka-luka ringan, ya. Oke. Pak Mustari, kronologi banjir bandang yang terjadi di Masamba ini seperti apa, Pak? Bagaimana terjadinya? Sejak kapan? Kami dapat info pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Karena faktor hujan sehingga mungkin mengakibatkan banjir bandang. Sehingga langsung Basarnas yang ada di Palopo langsung bergerak ke Masamba untuk melakukan proses evakuasi terhadap masyarakat. Oke, yang paling tinggi kira-kira banjirnya ada di mana dengan ketinggian berapa, Pak Mustari? Untuk banjir sudah surut, ya. Sudah surut. Tinggal lumpur, informasi yang kami dapatkan, itu ketinggian 1 meter sampai 2 meter ini. Ada beberapa desa yang tertimbun lumpur. Jadi air sudah surut, tinggal lumpur yang masih tergenang. Lumpurnya setinggi 1 meter, Pak Mustari. Kemudian bagaimana evakuasi warga yang terjebak di tengah-tengah lumpur tersebut? Ya, ini sementara kami tim SAR gabungan Basarnas sendiri berkekuatan 27 orang, ditambah dengan instansi terkait. Sekarang di lapangan sekitar kurang lebih update data itu sekitar 150 orang, ya, tim SAR gabungan. Untuk proses evakuasi terhadap masyarakat kami masih melakukan mendata dan mencari warga yang pihak keluarga yang melaporkan keluarganya hilang atau sementara dalam proses pencarian. Oke, cuaca bagaimana di sana, Pak Mustari? Apakah cukup menghambat pencarian korban-korban lainnya ataupun evakuasi warga yang masih bisa diselamatkan? Ya, faktor cuaca sesuai data BMKG memang ada potensi hujan lebat di daerah Masamba. Saat kami ini masih dalam perjalanan menuju Masamba, saya sekarang berada di Sopeng, kurang lebih lagi 5 jam akan tiba di Masamba. Demikian, Mbak. Jadi artinya cukup jauh wilayah ini, ya, Pak, dari pusat atau dari kota besar begitu untuk lebih cepat evakuasinya dilakukan? Ya, dari Makassar sendiri perjalanan kurang lebih 8 jam. Namun di Palopo sendiri ada Basarnas, unit siaga posar Basarnas. Sehingga begitu informasi masuk ada banjir bandang, Basarnas langsung bergerak ke Masamba, kurang lebih perjalanan 1 jam. Oke. Sehingga semalam langsung melakukan proses evakuasi dan pertolongan terhadap masyarakat. Oke, saat ini Bapak dalam perjalanan menuju Masamba, apa yang dibawa, apa yang kemudian dipersiapkan juga untuk menolong korban-korban selamat di sana? Ya, kami ini penambahan lagi pasukan dari SAR Makassar sebanyak 8 orang. Tadi pagi sudah bergerak 4 orang dan juga dari Posar Bone bergerak juga 6 orang. Di total kami sekarang ada 27 dari Basarnas. Sementara dari teman-teman potensi update terdata sekitar 150 orang nih di lapangan. Adapun peralatan yang kami akan gunakan yaitu alat mountaineering dan mungkin nanti berkoordinasi dengan PU. Mudah-mudahan alat berat bisa membantu kami dalam proses pencarian terhadap korban ini. Tenda-tenda pengungsian beserta dengan kebutuhan di dalamnya sudah disiapkan berarti, ya, Pak Mustari? Mungkin untuk kebutuhan ya mungkin BPBD mungkin yang lebih tahu tentang kebutuhan masyarakat utamanya mengungsi.
kami fokus dulu di proses pencarian Iya. korban ini yang diduga atau ada informasi keluarga yang melapor keluarganya hilang. Seperti itu, Baik. Mbak. Pak Mustari, ada kontak atau mungkin informasi yang bisa dihubungi kepada keluarga yang mencari keluarganya yang hilang atau terjebak di banjir bandang di Luwu Utara? Ini kendala karena sampai saat ini kami agak kendala sedikit dengan jaringan putus di Masamba. Namun kami update terus dan kami terus cari info tentang korban yang ada di Masamba ini. Ya mudah-mudahan sudah ada akses, utamanya mungkin akses komunikasi ya, sehingga update data-data korban yang di Masamba kita bisa update terus ini perkembangan. Demikian, Mbak. Oke. Pak Mustari, kami memiliki gambar, ini mungkin gambar beberapa waktu lalu, nampaknya tidak ada penerangan, tidak ada listrik di sana. Informasi terakhir yang Bapak terima, sudah ada listrik kah di Masamba? Iya ya, semalam itu kami juga dapat gambar dari anggota kami, memang agak gelap. Mungkin ada gangguan juga listrik. Mudah-mudahan di lapangan ini sudah ada penerangan, karena komunikasi ini sampai saat ini anggota masih terputus ini. Itu pun laporan update yang diberikan ke kantor itu sekitar 17 kilo keluar mencari signal baru bisa melaporkan update perkembangan di Masamba. Demikian, Mbak. Butuh usaha besar untuk memberikan informasi kepada tim di pusat ataupun kepada Pak Mustari langsung. Kalau dari fasilitas kesehatan di sana, Pak, bagaimana? Apa juga ikut terdampak kemudian pada akhirnya harus memberikan atau mendirikan fasilitas kesehatan darurat? Kemungkinan sudah terbentuk posko di sana. Mungkin tim instansi terkait sudah bergabung semua, baik dari kesehatan, dinas sosial, BPBD, Basarnas sendiri, untuk mendirikan khususnya untuk posko pengungsi yang terdampak bencana. Namun kami dari Basarnas ini masih fokus di proses pencarian dulu ini terhadap masyarakat yang diduga tertimbun. Demikian, Mbak. Oke, Pak Mustari, dari sepengetahuan Anda, kalau ditarik ke belakang, apakah memang Kabupaten Luwu Utara ini termasuk dengan Masamba di dalamnya cukup sering dilanda banjir bandang atau seperti apa, Pak Mustari? Ya, kalau tidak salah kurang lebih 1 bulan ya, pernah terjadi lagi longsor di daerah Palopo yang mengarah ke Tanah Toraja ya. Sehingga kemungkinan untuk potensi terjadi longsor maupun banjir bandang di Palopo mungkin bisa saja terjadi. Demikian, Mbak. Oke, baik. Pak Mustari, kita tunggu update selanjutnya mengenai korban, baik korban jiwa maupun korban luka dan selamat. Terima kasih banyak informasinya Pak Mustari, Kepala Kantor SAR Makassar sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected.